warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Imraatul Fatona, NIM 2021010100028. Nah, di sini aku perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah pembelajaran PAI berbasis IT. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu tutorial gimana cara mendownload aplikasi Makharijul Huruf dan aplikasi Al-Quran di HP Android. Setelah itu, gimana sih cara mengoperasikan aplikasi tersebut? Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Oke, kita mulai dari cara mendownload aplikasi Makharijul Huruf dan aplikasi Al-Quran. Pertama, kita siapkan HP Android kita, kemudian kita aktifkan data seluler atau WiFi kita, kemudian kita masuk ke Google Play Store. Nah, kita masuk ke pencarian. Di sini kita ketik Makharijul Huruf. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, berhubung di sini aku udah install, kalian tinggal install aja, nanti pasti bakalan muncul di menu beranda kalian. Selanjutnya aplikasi yang satunya ini dia. Oke, kita lanjut ke aplikasi Al-Quran Indonesia. Nah, ini dia aplikasinya, kalian tinggal download aja, kemudian nanti pasti bakal muncul di beranda utama kalian. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang satu lagi. Nah, ini dia aplikasinya. Oke, kalau udah, tampilan di luar akan seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita mulai dari aplikasi tahsin makharijul huruf. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Kemudian kita klik yang titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini ada opsi settings. Nah, setting di sini tidak ada opsi apa-apa lagi, cuman hanya ada setting aja. Mungkin karena aplikasinya memang belum diupdate lagi, jadi setting di sini tidak berguna. Begitu. Oke, kita lanjut ke garis 3 pojok kiri atas. Nah, ini dia akan menampilkan opsi seperti ini. Home, ebook panduan tahsin, dan app Al-Quran versi polis. Nah, home di sini akan, jika kita klik, akan kembali ke menu awal. Nah, seperti ini. Red up di sini untuk menilai, dan about dan privasi polisi di sini tentang aplikasi ini. Nah, di sini ada ebook panduan tahsin. Ini ebook gratis yang bisa kita baca dan kita pahami mengenai tahsin makharijul huruf ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita pilih yang makharijul huruf alif. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada penjelasan dan audio. Kita bisa memutar audionya sambil belajar. Huruf A. Huruf A dikeluarkan pada tenggorokan yang terjauh. A, I, U, B. Perhatikan latihan irama berikut ini. A, I, U, B. U, an, ani, a, na, minal, mu, mima, i, an, ani, a. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf A ialah ketika bertemu huruf Ain, sehingga antara huruf hamzah dan huruf Ain saling mempengaruhi. Contoh, a'udu yang mestinya dibaca A tapi
yang benar a'udzu, bukan a'udzu. Kemudian contoh lain, an'amta, tidak dibaca an'amta, tapi an'amta dengan huruf hamzah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, untuk huruf hijaiyah yang lain, huruf ba, ta, sa, im, ha, kho, dan seterusnya akan menampilkan opsi yang sama seperti huruf alif tadi, hamzah. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa belajar dan bisa memahaminya juga. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang satu lagi. Oh iya, jadi aplikasi tahsin makharijul huruf ini bisa kita gunakan saat sedang offline juga. Oke, lanjut pada aplikasi satunya. Nah, opsi awal akan seperti ini. Di daftar isi, kita lihat daftar isi dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini, sama seperti tampilan awal. Di sini cuma ada cek update sama kita media apps. Nah, di sini tentang aplikasi ini. Oke, kita masuk ke makhraj huruf. Nah, makhraj huruf di sini ada beberapa bagian, makhraj halqi, makhraj lisani, dan makhraj syafawi, jaufi, dan khaysum. Nah, di sini kita klik aja. Nah, akan muncul penjelasan seperti ini. Begitupun dengan opsi yang lainnya, tampilannya akan sama seperti tadi. Ada penjelasan, nah kita bisa baca dan kita bisa pahami. Oke, kita lanjut ke sifat mutahadah. Nah, di sini ada penjelasan sifat mutahadah adalah sifat yang memiliki lawan. Sifat mutahadah dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu nafas, lidah dengan langit-langit, kelancaran, dan ucapan. Nah, kita masuk ke opsi nafas. Nah, di sini ada penjelasan, bisa kita baca dan bisa kita pahami. Nah, untuk opsi yang lainnya itu juga sama, berisi penjelasan. Kita bisa membaca. Nah, di sini kita bisa membacanya. Nah, untuk aplikasi ini tidak ada audio, jadi hanya penjelasan saja. Nah, di sini ada sifat ghairu mutahadah. Nah, ini kita bisa baca. Nah, ini dia penjelasannya, bisa kita pahami. Nah, selanjutnya daftar huruf. Nah, di sini hanya ada huruf alif sampai ya. Nah, aplikasi ini juga bisa kita akses secara offline. Jadi kalian bisa memilih aplikasi yang makharijul huruf atau tahsin makharijul huruf sesuai kebutuhan kalian. Kalau tahsin makharijul huruf itu hanya ada ebook dan audio, sedangkan aplikasi makharijul huruf itu ada penjelasan yang lebih detail dan lebih dalam lagi. Jadi kalian tuh bisa memilih aplikasi sesuai kebutuhan kalian. Oke, kita lanjut kepada aplikasi Al-Quran. Nah, di sini kita mulai dari Quran Kemenak. Oke, ini dia tampilan awal dari Quran Kemenak tadi. Kita langsung masuk ke pengaturan dulu aja. Nah, di pengaturan ini kita akan mengatur lokasi jadwal sholat. Nah, kita atur provinsi kita itu di mana. Nah, pengaturan di sini hanya berlaku untuk mengatur jadwal sholat, tidak untuk yang lainnya. Jawa Timur. Nah, kalau kita udah mengatur posisi kita, setelah masuk waktu azan, HP kita akan memunculkan notif azan. Jadi kita bisa tahu. Oke, lanjut kita Nah, di sini ada pindai tahsin. Nah, pindai tahsin di sini hanya untuk beberapa link
terkait dengan aplikasi tersebut. Nah, ini dia tautan yang terkait dalam aplikasi ini. Nah, ini bisa menggunakan pindai tahsin ini gitu. Nah, di sini juga tersedia kompas kiblat. Nah, jadi kita berada di mana, kita bisa menggunakan kompas ini. Jadi kita bisa tahu gimana arah kiblat posisi kita berada. Nah, di sini ada LPMK channel. Nah, LPMK channel ini seperti video-video yang berhubungan dengan aplikasi ini. Nah, ini dia. Nah, LPMK ini kita bisa mengaksesnya dengan cara online. Jadi kalau kita tidak menghidupkan data seluler, jadi kita tidak bisa mengakses LPMK channel. Nah, di sini kita bisa putar. Nah, ini seperti YouTube. Bisa kita dengarkan. Nah, di sini ada tanda baca dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada seperti penjelasan ya mengenai seputar Al-Qur'an. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bookmark. Bookmark ini di sini saat kita membaca, mungkin kita menandai ayat atau halaman yang terakhir kita baca. Nanti aku kasih tahu gimana caranya. Oke, kita masuk ke tafsir. Nah, tafsir di sini berisi tafsir semua Al-Qur'an, semua juz dari juz 1 sampai juz 30. Nah, di sini ada tafsir tahlili dan tafsir ajiz. Nah, kita bisa membacanya. Kemudian kita bisa menyalin dengan cara salin. Nah, ini dia. Nanti otomatis kita bisa mentemplate atau kita mengirim juga, kita langsung bisa tempel. Nah, di sini bisa bagikan. Kita bisa share. Nah, opsi ini, ini gunanya untuk kita pergi ke surah yang kita inginkan dan ayat berapa. Misal kita pergi ke Al-Kahfi, ayatnya kita pergi ke ayat 10 dan klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Nah, jadi nggak perlu capek-capek nge-scroll ke bawah terus. Jadi ini bisa instan. Oke, kita lanjut. Quran per halaman. Izinkan. Nah, Quran per halaman ini tampilannya akan seperti ini. Jadi, nah di sini ada pemutar. Nah, ini dia. Kita bisa memutarnya. Di sini juga ada pengaturan. Pengaturan di sini berfungsi untuk, nah ini misalkan kita mau memutar ayat surah Al-Fatihah sebanyak 2 kali atau 3 kali, kita bisa mengaturnya. Nah, di sini kita juga ada, nah ini dia qori'nya. Kita bisa memilih qori siapa yang mau kita dengar. Nah, jika opsi ini, nah juga setelah itu ini ada opsi lain. Nah, ini fungsinya sama, cuman di sini bedanya ini bisa mengulang ayat yang sama. Nah, ini misalkan kita putar, nah bacaan bismillah, ketika kita ada tanda 2 seperti ini, maka bismillah akan dibacakan sebanyak 2 kali gitu. Terus alhamdulillahirrabbilalamin juga sebanyak 2 kali. Nah, itu hanya untuk mengulang. Nah, di sini ada arti. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini kita bisa klik. Nah, di sini akan muncul arti dari surah Al-Fatihah tersebut. Selanjutnya ini dia. Ini untuk opsi pilih ke surat. Nah, sama kayak tadi tuh. Nah, seperti tadi. Jadi kita bisa memilih kita mau pergi ke surah mana dan ayatnya berapa. Nah, di sini ada simpan atau tambah ke bookmark. Nah, di sini. Nah, ini setelah kita klik ini, maka ayat ini atau halaman ini akan tersimpan di bookmark tadi. Oke, kita lihat coba. Nah, tersimpan.
Selanjutnya kita pergi ke Quran per ayat. Nah, Quran per ayat di sini ada pengaturan. Nah, pengaturannya tadi, ini pengaturannya kita bisa mengaktifkan terjemah, mengaktifkan transliterasi, dan bisa mengatur ukuran fontnya di sini. Nah, di juz ini juga sama ya. Sini juga sama. Jadi untuk menampilkan juz dan ini untuk menampilkan surah. Oke, di sini kita bisa memutar murotalnya, dan di sini pengaturan sama seperti tadi, kita bisa mengatur untuk memutar surah ini beberapa kali. Dan di sini juga ada qori, beberapa qori kita bisa memilihnya, kita mau mendengarkan murotal dari qori siapa. Nah, untuk memutar murotal di sini kita harus menggunakan koneksi data seluler atau WiFi. Nah, jika sudah menggunakan data seluler atau WiFi, nah otomatis ini akan terdownload dan akan tersimpan. Jadi kita bisa memutarnya saat sedang offline. Dengan catatan tidak membersihkan data pada pengaturan. Jadi misalkan kita membersihkan data di pengaturan, otomatis data yang tersimpan akan terhapus. Jadi kita akan mendownload ulang kembali seperti itu. Nah, di sini ada opsi cari ayat. Misalkan kita mencari ayat 12. Nah, di sini akan muncul ayat 12. Jadi itu gunanya pencarian ayat. Nah, oke, sekian dari penjelasan Quran Kemenak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti. Nah, ya, tambahan, Quran Kemenak ini juga bisa diakses melalui Google Chrome. Jadi kita bisa mengakses Quran Kemenak melalui Google Chrome. Kita coba. Nah, ini dia, Quran Kemenak ID. Nah, di sini kita bisa membaca Al-Quran tanpa aplikasi. Nah, ini dia. Nah, di sini ada opsi. Nah, kita bisa memutar, mengcopy, atau melihat tafsir, atau melihat bacaan ini berupa bentuk halaman seperti tadi. Ini dia. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat tafsir, nah kita bisa melihat ini. Nah, ini dia. Jika kalian ingin mengkopinya tanpa menggunakan aplikasi, kalian bisa tekan lama seperti ini. Nah, di sini akan seperti ini. Nah, kita copy aja, salin. Nah, kemudian akan bisa kita tempel di WA atau dimanapun itu. Nah, itu dia yang bisa kita akses melalui Google Chrome. Nah, di sini kalau kalian tidak mau men-scroll ke bawah mencari surahnya, kalian bisa menulis di sini. Nah, ketik di sini dengan cara contoh seperti yang dicontohkan ini. Quran surah keberapa, kemudian ayat keberapa. Nah, kalian akan otomatis masuk ke surah dan ayat keberapa yang kalian inginkan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita punya aplikasinya, kita bisa mengakses secara offline. Nah, itu saja. Kita lanjut ke Al-Quran Indonesia. Oke, setuju dan lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, kita izinkan dulu, kita beri izin. Oke.
Nah, kita masuk ke pengaturan. Nah, ini dia opsi di pengaturan. Ada jenis penulisan. Nah, di sini kita bisa memilih Asia atau Madinah. Nanti font tulisan Arabnya pasti gak sama. Kita bisa memilih sesuai selera. Nah, di sini ukuran font bisa kita atur juga. Nah, tajwid berwarna. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan tajwid berwarna. Nah, ini kita aktifkan dulu. Nah, di sini ada nomor ayat. Nah, di sini nomor ayatnya bisa kita aktifkan, bisa juga enggak kita aktifkan. Nah, di sini aktifkan Latin. Nah, Latin di sini tulisan Arab itu bisa kita translatekan ke bahasa Latin. Jadi ada bahasa Latin dan juga tulisan Arabnya. Nah, di sini fontnya bisa kita atur juga. Selanjutnya ada terjemahan. Nah, terjemahan di sini kita bisa memilih dan kita bisa aktifkan atau nonaktifkan. Dan di sini kita ada tafsir dan juga Kemenak RI. Nah, kalau kita memilih Kemenak RI, ini artinya akan menampilkan arti yang seperti biasanya, seperti pada Al-Quran biasanya. Itu akan menampilkan arti dari surah itu tersebut. Kalau kita mengaktifkan tafsir Al-Jailani, maka artinya akan seperti tafsir, bukan terjemahan lagi, bukan murni terjemahan, melainkan akan ada terjemahan tafsir singkat. Nah, di sini kita bisa mengatur fontnya juga. Jadi untuk penerjemahan ini kalian bisa atur mau kalian dan sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian ingin melihat artinya, kalian bisa mengaktifkan Kemenak RI. Jika kalian ingin melihat tafsirnya, kalian bisa mengaktifkan tafsir Al-Jailani ini. Nah, di sini ada arti kata demi kata. Nah, di sini jika kita aktifkan di Al-Quran nanti pasti akan ada terjemahan per kata. Nah, di sini kita bisa, oke lanjut. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan di sini kita bisa mengatur lokasi penyimpanan. Kita bisa menyimpan di internal atau external card. Jadi kalian bisa memilihnya. Kalau misal internal kalian udah mau penuh, kalian bisa pindah ke eksternal. Nah, di sini ada qori. Nah, ini dia qorinya. Kita bisa memilih qori mana yang mau kita dengarkan murotalnya nanti. Di sini protokol download ini untuk masuk ke Google Chrome, kita bisa menggunakan HTTPS gitu. Nah, di sini ada audio manager. Nah, audio manager di sini berfungsi untuk kita mendownload sekaligus tanpa harus memilih satu persatu gitu. Nah, ini kita tinggal centang aja, nah langsung kepilih semua. Nanti kita bisa hapus atau unduh secara bersamaan. Oke, lanjut. Di sini kita bisa memilih tema terang ataupun gelap. Nah, aksi pop up, diklik atau tahan lama. Di sini aku saranin kalian bisa memilih tahan lama, karena jika membaca Al-Quran itu kan kayak digeser gitu kan. Nah, itu jika keklik akan muncul opsi yang lain gitu. Jadi mending kalian bisa pilih yang tahan lama. Nah, di sini ada biarkan menyala. Nah, di sini akan menyala HP kalian jika kalian mengoperasikan aplikasi ini atau sedang membaca Al-Quran pada aplikasi ini. Jadi HP kalian tidak akan mati selama kalian membaca Al-Quran. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan juga layar penuh. Jadi bisa kita penuhin. Nah, tampilannya akan seperti itu. Jadi data seluruh kita nggak akan kelihatan. Oke, lanjut. Di sini otomatis cek update kita aktifkan aja supaya jika ada aplikasi terupdate dari aplikasi ini kita bisa tahu. Nah, di sini ada donasi hapus iklan. Nah, seperti yang kalian lihat tadi,
sebelum kita masuk pengaturan seperti ada iklan kan di bawah sini. Nah, itu kita bisa menghapusnya dengan cara ini dia. Kalian bisa ikuti atau anjuran ini atau prosedurnya jika ingin menghilangkan iklan tersebut. Sini kita bisa cek pembaruan. Nah, di sini juga kita bisa memberi nilai, dan ini adalah informasi privasi dan kebijakan tentang aplikasi ini. Oke, kita lanjut ke jadwal sholat. Nah, di jadwal sholat ini kita bisa mengatur jadwal sholat kita. Jadi kalau kita udah masuk pada waktu sholat, jadwal sholat, nah HP kita akan berbunyi, akan berkumandang suara azan. Nah, di sini kita bisa aktifkan suara azan. Nah, terbit atau imsak ini kita bisa aktifkan dengan mode alarm. Jadi untuk penanda aja, kalau tidak mau diaktifkan ya tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Di sini ada kompas kiblat juga. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan di sini mode perhitungan. Nah, ini perhitungan ini kita otomatiskan aja. Jadi kita tidak perlu mengatur-ngatur lagi. Nah, di sini ada format waktu, bisa kita pilih. Nah, di sini ada volume azan. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Allah. Penyesuaian tanggal hijriah. Nah, ini kita gunakan yang standar aja ya. Di sini disable zuhur hari Jumat. Kalau kita mengaktifkan disable zuhur hari Jumat, maka azan tidak akan muncul di notifikasi HP kita saat hari Jumat. Nah, di sini force memaksa notifikasi. Nah, ini perlu kita aktifkan untuk memunculkan notifikasi azan pada saat masuk waktu sholat. Kalau kita tidak mengaktifkan ini, maka kita tidak akan menerima notifikasi azan dari HP kita. Nah, untuk info lanjutnya nih di sini. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan itu? Karena pada beberapa perangkat merek terbaru seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, Meizu, dan lainnya yang mempunyai fitur Smart Manager secara default akan menonaktifkan mulai otomatis dan berjalan di latar belakang untuk seluruh aplikasi yang didownload dari Google Play Store. Nah, jadi itu alasannya, kalian bisa baca. Jadi untuk mengaktifkannya kita bisa masuk ke sini. Caranya kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Di azan notifikasi sering tidak muncul. Nah, kita klik ini. Nah, di sini ada Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Samsung, dan Huawei. Jadi kalian bisa klik sesuai HP kalian. Nah, di sini Oppo. HP aku Oppo. Nah, ini dia. Ini dia cara-caranya, tutorialnya bisa kalian ikutin supaya notifikasi azannya bisa muncul di HP kalian. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ini GPS. Kita bisa otomatis atau manual dari peta. Mending kita gunakannya otomatis supaya tidak berubah apapun lagi. Nah, di sini ada kalender. Nah, ini dia. Nah, di sini ada jadwal 30 hari ke depan. Di sini ada tanggal, ada hijriahnya juga, dan waktu sholat dan imsak terbit. Nah, di sini 30 hari ke depan ada di sini. Nah, di sini ada opsi perlihatkan. Nah, di sini kita bisa mengatur opsi apa aja yang ingin kita tampilkan. Misalkan ingin menghilangkan hijriahnya, kita bisa hilangkan centangnya. Jadi berhubung ini aku pengen semuanya, jadi kita aktifkan semua. Nah, itu aja yang ada di opsi jadwal sholat. Nah, selanjutnya ke pencarian. Nah, di pencarian ini kita bisa, nah ini dia, masukkan kata kunci dengan mengklik tombol cari di atas untuk mencari arti pada
database terjemah. Contohnya kita klik surga ya. Nah, di sini akan muncul surah apa aja yang ada yang menampilkan arti surga, terjemah surga. Nah, ini dia. Tuh. Jadi kita bisa mencarinya. Nah, ini banyak kata surga, banyak di beberapa surah. Itu aja. Kemudian kita lanjut ke terakhir dibaca. Nah, terakhir dibaca ini berguna saat kita menandai, misalkan kita membaca untuk malam ini sampai Al-Baqarah ayat 125. Nah, kita bisa menandai itu. Jadi setelah kita mau membacanya lagi atau melanjutkan bacaan tersebut, kita bisa langsung ke terakhir dibaca, kemudian kita bisa melanjutkan bacaan kita. Oke, kita masuk ke baca Al-Quran. Nah, di sini kita bisa melihat ada surah, ada juz, dan juga bookmark. Nah, bookmark di sini bisa untuk kita menandai surat yang mau kita baca setiap hari atau setiap Jumat dan terakhir dibaca kita. Nah, di sini ada opsi pergi ke surah, seperti kita mau ke surah Al-Fatihah, kita pilih An-Nisa atau Yunus atau semua yang kalian inginkan. Nah, di sini masukkan nomor ayatnya, kalian mau pergi ke ayat berapa, nanti kita bisa langsung ke ayat. Nah, ini dia. Nah, berhubung tadi aku mengaktifkan tafsir Al-Jalalain itu, jadi artinya di sini tidak seperti arti pada umumnya. Nah, ini seperti tafsir. Nah, ini arti perkataannya. Jadi kalian bisa mengubahnya di pengaturan tadi. Oke, kita masuk. Kita lihat di sini. Nah, ini dia tajwidnya. Ini dia tajwid. Ini tajwid. Nah, kalau kita ingin mendownload murotalnya, kita bisa klik ini. Kemudian setelah kita selesai mengunduh atau mendownload murotal surah Al-Baqarah, kita bisa memutarnya secara offline. Nah, di sini ada opsi terakhir baca. Nah, ini pengaturan. Nah, ini sama ya seperti tadi. Nah, ini juga sama. Kita mau pergi ke ayat berapa, kita bisa pilih ini dan tulis ayatnya. Nah, otomatis kita akan pergi ke sana. Nah, untuk tadi yang tombol pop up itu gunanya di sini. Kita klik lama. Nah, akan muncul opsi seperti ini. Kita bisa menambahkan ke bookmark, tandai terakhir dibaca, copy, share ayat atau play murotal. Nah, kalau kita tambahkan, aku contohin cara menambahkan bookmark atau terakhir dibaca. Ini kita coba. Tandai terakhir dibaca. Oke. Nah, di bookmark akan ada terakhir dibaca surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, itu akan langsung tercatat. Kemudian kita buat bookmark. Kita coba buat bookmark Al-Kahfi. Nah, Al-Kahfi di sini kita buat bookmark. Nah, kita buat folder. Nah, berhubung Al-Kahfi ini lumrahnya dibaca, memang keseringan dibaca di hari Jumat. Aku juga berhubung sering membacanya di hari Jumat, jadi kita tambahkan bacanya hari Jumat. Kemudian kita pergi ke surah Ar-Rahman. Kita buat bookmark lagi. Al-Waqi'ah. Nah, ini dia. Nah, di bookmark akan otomatis muncul. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau baca, kita bisa klik langsung. Kita bisa melihatnya sebagai surah atau sebagai juz.
Jadi kalian tidak perlu repot-repot mencari pergi ke surah ini. Kalian tinggal klik bookmark lalu klik dan bisa langsung membaca. Nah, oke, sekian itu aja tutorial yang bisa aku bagikan ke kalian. Semoga bisa bermanfaat. Untuk aplikasi ini kita bisa mengaksesnya secara offline juga. Jadi kita bisa menggunakan semua aplikasi ini secara offline. Nah, jadi kekurangan dari Quran Kemenak ini tidak ada terjemahan perkata, sedangkan Quran Indonesia ini ada terjemahan perkatanya. Nah, di sini tidak bisa menampilkan arti perkata, sedangkan ini menampilkan arti perkata. Juga Al-Quran Indonesia ini bisa ada terjemah Kemenak RI dan juga bisa tafsir. Jadi kalian bisa memilih aplikasi ini sesuai kebutuhan kalian. Oke, mungkin sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, dan komen.